Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan mengulas bagaimana isi dari kitab, sumber-sumber dari kitab Al-Jawharus Syaffaf yang merupakan salah satu karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Dan tentu ketika kita membicarakan tentang Al-Jawharus Syaffaf, maka di situ akan membicarakan tentang tokoh-tokoh Ba'alawi yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Dan Al-Jawharus Syaffaf itu juga merupakan kitab yang menjadi rujukan oleh non-Ba'alawi seperti Qiladatun Nahar, ya, karya Bamakrumah. Kemudian kalau Ba'alawinya itu cukup banyak, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Muhammad Ali Khirid, Al-Masyhur Rawi, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja penulis dari kitab Al-Jawharus Syaffaf, yaitu Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, ini sulit sekali untuk melacak siapakah Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Apakah beliau itu memang benar-benar ada, kenapa seperti Bamakrumah, baik itu di dalam kitab Qiladatun Nahar, fi A'yanid Dahr, ataupun dalam kitabnya Tarikh Saghir Aden, itu tidak kita temukan biografi secara lengkap, secara utuh dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Alhasil, Abdurrahman Muhammad Al-Khatib ini disebutkan biografinya oleh Abdullah Segaf di dalam kitabnya Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin, sebuah kitab biografi yang menyebutkan tokoh-tokoh para penyair yang asal-usulnya itu dari Hadramut. Dan untuk Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ini, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ini bisa kita temukan di dalam kitab Tarikh Asy-Syu'ara Al-Hadramiyin jilid 1 halaman 76. Dan Abdurrahman Al-Khatib ini namanya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Khatib Al-Ansari, yang lahirnya pada tahun 795 Hijriah di Tarim. Beliau termasuk min fuqaha Tarim wa ulama'iha wa sufiyatiha, termasuk ahli fikih, pakar fikihnya Tarim, ulamanya Tarim, dan ahli sufinya Tarim. Waqad salaka fi hayatihi diniyah wa sulukihi as-sufi ila Allah fi dha'i tariqatil alawiyah. Kemudian beliau menjalani kehidupan keagamaan dan perjalanan kesufian kepada Allah Ta'ala dalam sinar tarekat Ba'alawi, mutaghaziyan bimawahibi as-sadatil alawiyyin. Beliau mencerna karunia-karunia dari para Sadah Alawiyin atau para habaib karian, dan beliau itu mengambil sumber-sumber manahilihim al-azbah, sumber-sumbernya Ba'alawi yang tawar, wa tajiduhu yaqaru bitatal madzatihi lil allama as-sayyid Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah al-Alawi, Abdurrahman Segaf. Dan engkau akan menemukannya, siapa Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib sangat berbangga diri lantaran beliau menjadi salah satu murid dari Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah, sehingga beliau ini tentu adalah salah satu ulama yang munasirin, yang membela, atau dalam istilah lainnya itu muhibbin kepada Ba'alawi. Bahkan kitab Al-Jawharus Syaffaf itu sendiri memang secara khusus ya mengumpulkan karomat-karomat, kisah-kisah, khurafat-khurafat dari Ba'alawi itu sendiri. Ya, dan mari kita simak bagaimana penuturan dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib di dalam kitabnya Al-Jawharus Syaffaf. Meskipun saya hanya memiliki satu naskah manuskrip, ya, gratis tentunya, dan nggak masalah, namanya juga pengetahuan. Meskipun disebut oleh orang lain itu adalah naskah sampah, ya itu terserah ya. Karena ini kaitannya dengan pengetahuan, ya artinya dengan cara apapun ketika kita itu ingin mencapai sebuah pengetahuan, meskipun itu gratis dan tidak harus beli dan sawer sana sini, ya nggak masalah. Ya, dan itu tentu yang bisa dilakukan saat ini. Tapi walhasil saya mendapatkan naskah ini ya. Silahkan Anda buka kitab Al-Jawharus Syaffaf di halaman 7 sampai 9. Di mana di sini Abdurrahman Al-Khatib mengatakan, ya, setelah menyebutkan mukaddimah, kemudian motif dari penyusunan kitab ini, ya, kemudian menyebutkan beberapa susunan-susunan bab yang terkandung di dalam kitab ini, maka setelah itu beliau
mengatakan wa aktsaru hikayati tabaqati salasil uwal, dan adapun sumber-sumber atau mayoritas kisah-kisah generasi-generasi tiga yang pertama, itu generasinya siapa itu? Di kurang lebih abad ke-5 6 Hijriah lah ya. Itu yarwiha, yang menceritakannya itu adalah asy-syaikhu khasu khawasil masyayikhil kibar ma'dinul ulumi wal ma'arif Adinul ulumi wal ma'arif wal fadaili wal asrar asy-syariful murabbi Abdullah bin Syekh Alawi. Ya, itu doang. Wa Syekhul Arif Bahrul Ulum al Ma'arif Abu Bakar bin Ahmad Abu Alawi. Wa Syekh Qutbuddin wal Auliya Usadatul Jami' baina ilmi dzahir wal batin Dzul Karamatil Khariqah Abdurrahman bin Muhammad Abu Alawi. Wa akhuhu Asy-Syaikh Alwi wa Syekh Imamul Arifin al Wari'in wa Hujjatullah Ta'ala 'ala Zahidin Hasan bin Ali Abu Alawi. Wa Syekh Alil Maqamat Dzawil Karamatil Idham Muhammad bin Syekh Al-Khatib, bapaknya ya berarti. Wa ibnuhu At-Taqi, harusnya ini menyebutkan saudaranya. Oh, bukan ya. Wa Syekh Alil Maqamat Dzawil Karamatil Idham Muhammad bin Syekh Ali Al-Khatib. Wa ibnuhu At-Taqiyus Shalih Al-Arif Al-Muhaqqiq Ahmad wa Syekh Imamut Tariqah Imamut Tariqain wa Muqaddamul Fariqain Abul Abbas Fadl bin Abdullah Abu Fadl wal Wali Al-Fadil Al-Wari Al-Muallim Al-Kamil Muhammad bin Abdullah bin Abi Isa wa ghairu haula'il madhkurina aidan minal a'yanil masyhurin. Nah, artinya ini adalah beberapa tokoh ya yang menjadi sumber informasi, sumber data yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, bahwa yang pertama itu adalah Abdullah bin Alwi. Kemudian Ba'alawi tentunya ya, Abu Bakar bin Ahmad Ba'alawi. Kemudian Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Segaf ini. Kemudian saudaranya wa akhuhu Alwi, 4. Yang kelima Hasan bin Ali Ba'alawi. Keenam Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kemudian anaknya Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kemudian Fadl bin Abdullah Ba'Fadl. Kemudian Muhammad bin Abdullah Ba'Isa. Ya, ini berarti ada 9 orang yang menjadi data atau sumber utama dalam penyusunan kitab Al-Jawharus Syafaf yang ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa ghairu haula'il mazkurina aidan minal a'yanil masyhurin, dan selain mereka juga dari tokoh-tokoh yang terkenal. Rawauha asaghiru an akabira. Diriwayatkan oleh tokoh-tokoh kecil dari tokoh-tokoh besar. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa ja'alal jannata maskanahum wa ma'wahum wa 'ada 'alaihim barakatihim amin. Wa kana Syekh, nah kemudian beliau menceritakan ada 10 nih berarti. Syekh Hasan Al-Wari tadi yang atas, Hasan Al-Wari bin Ali Al-Madhkur qad kataba aktsaraha fa naqalnahu min kitabihi. Hasan Al-Wari bin Ali yaitu telah menulis mayoritas dari kisah-kisah itu, maka kami kutipkan kisah-kisah itu dari kitabnya. Kisah-kisah dari kitab itu ya ke dalam kitab ini. Wa qalilun min hikayatil khutaba radhiyallahu anhum naqalnaha min kitab Sulaiman bin Ahmad Al-Khatib musnadan ila man rawa anhu. Dan untuk kisah-kisah dari klan Al-Khatib hanya sedikit ya dikutip dari kitabnya Sulaiman bin Ahmad Al-Khatib dengan menyebutkan sanad siapa yang meriwayatkannya. Wa inna ma dzakartu haula'il masyayikh, sungguhnya saya menyebutkan para masyayikh itu li'anni, karena saya katakan li'anni aqul, karena saya katakan fi ba'dil hikayat, dalam sebagian cerita rawal masyayikh, para masyayikh menceritakan, meriwayatkan. Wa inna ma'ani haula'il madzkurina au ba'dhum, yang saya maksudkan itu adalah semua mereka itu, mereka yang disebutkan sebelumnya atau sebagian dari mereka. Fa dzakartuhum huna, maka saya sebutkan mereka di sini. Di astagniya bidzalika an tikraril isnad, supaya saya tidak butuh lagi untuk mengulangi sanad. Waqad asnada ba'du ma rawau ila ahadihim au ila man rawa anhu, dan sebagian yang mereka riwayatkan itu menyebutkan sanadnya atau menyebutkan siapa yang meriwayatkan kisah itu. Wa atrukul isnada dan saya meninggalkan sanad. Kullu dzalika, semua itu talaban lil ikhtisar, untuk bertujuan untuk meringkas ya. Wa ba'du ma baqiya minha a'ni min hikayati tabaqati salasil uwal mustafadun fil bilad, dan sebagian yang tersisa dari kisah-kisah dari generasi pertama itu mustafad ya, itu dianggap masyhur fil bilad, di daerah-daerah sana. Masyhurun bainal kibari wal aulad, terkenal di antara tokoh besar dan tokoh kecil. Fala yahtaju ma'adzalika ila isnad, sehingga hal itu tidak membutuhkan sanad. Fa aqulu ruwiya, maka saya katakan ruwiya.
Wa qalilun minha masyhur, dan sedikit dari kisah-kisah itu terkenal. Baina ba'din nasi duna ba'd fa aqulu fiha hukiya. Jadi ada kalanya beliau itu menyebutkan hukiya, ada kalanya menyebutkan ruwiya, dan ada kalanya beliau menyebutkan rawal masyayikh, dan itulah perbedaannya. Tuh, yang intinya apa namanya itu semua berdasarkan atas cerita lisan ya, atau apa namanya cerita rakyat yang berlaku di sana. Ya, meskipun apa namanya ketika kita telusuri beberapa data-data yang disebutkan dalam kitab ini itu bertentangan dengan sejarah yang ada di dalam kalangan para sejarawan yang non Ba'alawi, atau memang di luar Hadramut yang mereka itu tidak bertujuan untuk mengisbatkan nasab Ba'alawi. Ya, dan seterusnya lah. Nah, jadi intinya sumber-sumber yang ada di dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi itu hanyalah sumber-sumber lisan yang secara mayoritas itu diambil dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu sendiri. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, yaitu diantaranya Abdullah bin Alwi, Abu Bakar bin Ahmad Ba'alawi, kemudian Abdurrahman As-Segaf, kemudian saudaranya Alwi bin Muhammad Maula Dawilah, dan seterusnya. Jadi dari 9 tokoh ini mayoritasnya Ba'alawi. Ya, sehingga kitab ini bisa dikatakan sebagai kitab yang memang ini adalah milik Ba'alawi. Karena memang sumber-sumber dari non Ba'alawi itu cuma sedikit saja. Makanya tadi disebutkan oleh beliau wa qalilun. Tadi wa qalilun min hikayatil khutbah, untuk kisah-kisah dari klan Al-Khatib hanya sedikit disebutkan di dalam sini. Ya, artinya apa namanya? Kitab Al-Jauharus Syaffaf adalah memang sebuah kitab yang berisi tentang hikayat, ya, cerita. Nggak tahu benar, nggak tahu salah, itu kan. Dan atau kalau berbicara mengenai materi-materi yang ada di dalamnya itu mirip dengan dongeng. Jadi beda antara dongeng dengan sejarah. Ya, kalau dongeng bisa jadi itu hanya apa namanya timbul dari angan-angan, khayalan, dan seterusnya yang tidak bisa diperkuat dengan data. Nah, adapun sejarah itu bisa terbukti, karena memang kalau data sejarah itu pasti akan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dikatakan sebagai data sejarah yang benar dan data sejarah yang salah. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menyebutkan bagaimana komentar dari siapa namanya Mustafa Al-Attas. Mustafa Al-Attas di dalam kitabnya Al-Bahsu Anil Haqiqah, ya, fi Nash'atil Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ulumihi wa usuli tariqatihi. Dan di sini beliau sedikit mengomentari tentang kitab Al-Jauharus Syaffaf, dan silahkan Anda buka di halaman 29. Ya, Mustafa Al-Attas ini akan mengomentari bahwa kitab Al-Jauharus Syaffaf itu membutuhkan kepada penelitian ulang. Karena memang kisah yang disebutkan di dalamnya itu menyerupai dongeng. Dan beda antara dongeng dengan sejarah. Nah, langsung saja kita kembali ke materi. Ya. Anna kulla muhtawayatil kitab hiya mujarradu hikayat wa'dhiyah. Seluruh isi kitab Al-Jauharus Syaffaf itu hanya sekedar cerita-cerita nasihat. Mau'idhah itu ya, wa'dhiyah. Cerita-cerita nasihat. Mujarradatan minal asanidil muttasilah, yang kosong dari sanad-sanad yang bersambung. Wa ba'duha an ashkhas, sebagian kisah itu dari atau bersumber dari beberapa tokoh. Lam yadhkuri Syekhu Al-Khatib fi ayil usuri asyu. Tidak disebut, Al-Khatib tidak menyebutkan di tahun mana mereka hidup. Wala sanadahu, dan juga tidak menyebutkan sanadnya ila kulli wahidin minhum, sampai kepada masing-masing dari mereka. Bima yarwihi anhu, dalam riwayat yang dinisbatkan kepada mereka. Wala riwayati, dan juga tidak menyebutkan itu semua dalam periwayatan. Au majmu'ir riwayat allati talaqqaha an kulli wahidin minhum, atau kumpulan dari periwayatan-periwayatan yang didapatkan oleh Muhammad Al-Khatib dari masing-masing dari tokoh-tokoh sebelumnya. Wa ba'du tilkal hikayati minal masyhuril mutadawal bainan nasi kaffatan, dan sebagian kisah-kisah itu termasuk dari kategori masyhur yang mutadawal, yang terkenal, bainan nasi kaffatan, di antara seluruh orang. Wa hadzal naw'u minas syuhrah takunu 'adatan min khawasil asatir wal qasas asy-sya'bi. Dan kemasyhuran atau macam kemasyhuran yang seperti ini biasanya itu dari dongeng-dongeng atau kisah-kisah masyarakat. Wa ba'duha naqalaha min kutubi ba'dil masyayikh duna an yadhkura al-hikayat al-manqulah min tilkal kutubi bitahdid. Dan sebagian kisah itu dikutip oleh Muhammad Al-Khatib
ya dari beberapa kitab sebagian masyayikh tanpa menyebutkan kisah-kisah tersebut dari kitab-kitab mana, ya bitahdid secara pasti. Wa huwa ila dzalika kama yaqulu, meskipun demikian sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib, yughayyiru fi ba'di bina'i tilkal hikayat, beliau merubah sebagian fondasi cerita-cerita tersebut, wa yubaddilu fi ba'diha ba'dal alfat, dan merubah sebagian lafaz-lafaz. Wa yutlab minal qari, dan wa yatlubu, dan penulis itu meminta kepada pembaca qabulaha, untuk menerima kisah-kisah tersebut, bi husnidzon, untuk husnudzon, wa husnil i'tiqad, dan keyakinan yang baik, timan aurada hikayatihim liyantafi al-qari'u biha, dalam tokoh-tokoh yang cerita-cerita mereka disebutkan dalam kitab ini, agar si pembaca itu mendapatkan manfaat dari hikayat-hikayat ini. Ya, artinya ini adalah salah satu kesimpulan yang disampaikan oleh siapa, Mustafa Al-Attas, ya, Mustafa Al-Attas, bahwa memang di dalam kitab ini, ya, itu penuh dengan keganjilan, penuh dengan kerancuan, karena memang di sana menyebutkan tokoh, ya, kemudian tokoh itu hidupnya di tahun berapa, ya kan, sanadnya tidak disebutkan, kemudian pada ujungnya itu hanyalah menjadi dongeng-dongeng, ya, menjadi dongeng-dongeng, yang mau percaya silahkan, mau nggak silahkan, gitu. Yang pada ujungnya Al-Khatib menyimpulkan bahwa sang pembaca itu seharusnya berhusnudzon dan memiliki keyakinan yang baik ketika membaca materi-materi atau hikayat-hikayat, cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang disebutkan di dalam kitab ini, agar si pembaca mendapatkan manfaat darinya. Nah, sebenarnya ini sudah mulai untuk penanaman doktrinisasi kepada para pembaca, di mana pembaca ini tidak boleh memiliki sifat kritis untuk mengkritisi apa saja yang menjadi materi, apa saja yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, ketika hal tersebut tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan kitab-kitab sejarah yang lain yang non-Ba'alawi, dan yang tidak memiliki kepentingan untuk mengisbatkan nasab Ba'alawi di dalam kitab-kitab mereka. Dan nanti akan saya sampaikan bagaimana komentar dari Alexander, ya, salah seorang mustasyrik, salah seorang orientalis yang meneliti bagaimana corak sejarah yang ada di kalangan Ba'alawi itu sendiri atau Hadramut secara umum. Ya, ini belum selesai nih. Nah, di sini kemudian Mustafa Al-Attas itu menyebutkan juga, lakinnal muskilata, tetapi kemuskilan, kerancuan, takmunu inda man yattakhidu kitab asy-Syaikhil Khatib masdaran tarikhiyan li hayati syakhsiyatin tarikhiyatin kana lahal athrul baqi fi hayati mujtama'iha wa ghairihi minal mujtama'at. Nah, tetapi kemuskilan itu akan terpendam, tersimpan, akan selalu ada bagi seseorang yang menjadikan kitab Al-Jawharus Syafaf sebagai salah satu data atau sumber sejarah untuk menjelaskan tentang tokoh-tokoh historis, ya, yang pengaruhnya itu kekal di dalam kehidupan masyarakat ataupun dalam kehidupan masyarakat di selain tarim. Seperti siapa? Kal Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ala sabilil mithal. Seperti Faqih Muqaddam. Wa bi ibaratin awdah, dan dengan ungkapan yang lebih jelas. Fal muskilatu takmunu, kerancuan itu akan tersimpan endaman yuridu, bagi seseorang yang ingin an yarsuma suratan tarikhiyatan, untuk menulis gambaran sejarah mutakamilah yang sempurna, di syakhsiyatin istimaiyah, untuk tokoh masyarakat, au ilmiah, tokoh keilmuan, au sufi, atau tokoh sufi, turikat abra masirati hayatiha bi simatin ilmiah, yang ditinggalkan dalam perjalanan atau melalui perjalanan kehidupannya dengan sematan-sematan keilmuan, au thaqafiyah, atau pendidikan, au istimaiyah, atau masyarakat, au sulukiyah, atau akhlak, wadihatil ma'alim, yang jelas ajaran-ajarannya, min khilali ma warada fi kitab Al-Jawharus Syafaf min hikayat, di sela-sela isi dari kitab Al-Jawharus Syafaf yang berupa cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Itu ada satu kemuskilannya atau dua kemuskilan. Nah, kemudian tiga, wa takmunul muskilatu aidan inda man yuridu an yattakhidha min hikayati Syekhil Khatib hujjatan yuhtajju biha fi dirasatihi tarikhiyah li ayyi syakhsiyatin min hadzal naw'il madhkur. Nah, dan juga kemuskilan itu juga akan muncul bagi seseorang yang ingin
menjadikan kisah-kisah atau dongeng-dongeng Al-Khatib itu sebagai sebuah hujah, sebagai sebuah argumentasi, ya, dalam kajian kesejarahan untuk tokoh manapun dari jenis yang disebutkan sebelumnya. Karena li'anna mithla hadhihi syakhsiyat allati yaksuru muhibbuha wa muttabi'u nahjiha wa yaksuru fil waqti nafsihi a'da'uha wa a'da'u nahjiha tatatallabu al-amanata al-ilmiyah wal insaf at-tarikhiyya min al-mu'arrikh wal bahith an tad'a kulla riwayatin turu anhum wa an sirati hayatihim tahta mahjarit tahqiq wal bahthil ilmi sanadan wa matnan. Ya, karena untuk contoh seperti tokoh-tokoh ya seperti Faqih Muqaddam misalkan, ya, di mana para muhibbinnya banyak, pengikut ya manhajnya itu juga banyak, dan di sisi lain orang-orang ya yang tidak suka atau tidak menyukai tokoh-tokoh itu, atau tidak menyukai manhaj atau metode yang digunakan oleh tokoh-tokoh itu, tentu itu menuntut amanah ilmiah, ya, amanah keilmuan, dan juga objektivitas dalam sejarah, dalam pandangan sejarah dari seorang sejarawan atau seorang peneliti untuk meletakkan masing-masing riwayat, ya, yang diriwayatkan dari mereka itu para tokoh-tokoh Balawi khususnya, au ansirati hayatihim, atau dari perjalanan kehidupan mereka, itu tetap membutuhkan kepada at-tahqiq, penelitian yang mendalam, ya, tahqiq wal bahthil ilmi, dan penelitian ilmiah sanadan wa matnan, secara sanad dan secara matan. Ya, artinya Abdurrahman Mustafa Al-Attas ini itu pun juga mengomentari bahwa kitab semacam Al-Jauharus Syafaf itu tidak bisa menjadi salah satu bukti atau data sejarah yang bisa digunakan sebagai sebuah hujah untuk mempertanggungjawabkan isinya. Artinya misalkan ketika di situ menyebutkan sanadnya, siapa namanya, sanad atau silsilah nasab dari Ba'alawi yang menyebutkan bahwa misalkan Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawileh, kemudian bin Fulan yang bersambung kepada Faqih Muqaddam, kemudian bersambung kepada Ali yang bersambung kepada Muhammad Sahib Mirbat, yang bersambung kepada Ali Khalid Qasam, kemudian kepada Alwi, kepada Muhammad Sahib Sauma'ah, kepada Alwi, ya, kemudian kepada Ubaidillah, kemudian Ahmad bin Isa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa menjadi bukti atau dalil kemudian atau hujjah yang menunjukkan akan kekokohan dari kitab itu. Tidak bisa begitu. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang di sini, itu Mustafa Al-Attas itu sudah meminta kepada para sejarawan yang memiliki objektivitas dalam pandangan sejarah, ya, dalam kritik sumber, untuk memiliki apa namanya atau untuk melakukan tahqiq dan melakukan penelitian ilmiah baik secara sanad atau secara matan. Nah, bagaimana ketika seluruh isi dari kitab Al-Jauharus Syafaf ini semuanya bermasalah, ya, mulai dari kebesaran tokoh-tokoh mereka, yang nanti pada kesempatan lain saya akan mengulas bagaimana pandangan dari siapa namanya, Alexander Knish, ya, dalam memandang sejarah Hadramut secara umum, atau secara khususnya adalah sejarah yang ditulis oleh para Ba'alawi atau para muhibbin Ba'alawi. Nah, sehingga apa namanya, peneliti, ya, atau seorang sejarawan itu tidak bisa menjadikan hujah begitu saja untuk kitab Al-Jauharus Syafaf sebagai sebuah sejarah, ya, yang diakui oleh para sejarawan-sejarawan lainnya. Nggak bisa. Kenapa? Li'anna mujarradal i'tiqadil hasan. Ya, karena karena keyakinan yang baik saja, wa husnidzanni, dan juga hanya berhusnudzon, fitanawulir riwayat, dalam mengambil periwayatan, allati turwa anhum, yang diriwayatkan dari mereka, au fihim, atau riwayat tentang mereka, au tunsab ilaihim, atau riwayat yang dinisbatkan kepada mereka, duna tahqiqin wa bahtin, tanpa ada pentahqiqan dan penelitian, fi asanidiyah, dalam sanad-sanadnya, wa mutuniyah, dan matan-matannya, qad tuaddi ila nataija mudmiratin, itu bisa membuat atau menghasilkan hasil-hasil natijah-natijah mudammirah, yang menghancurkan, baina ghuluwin mufritin fihim, di antara berlebihan dalam mereka, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab ini, inda ba'di muhibbihim, ya, di sisi sebagian para muhibbinnya, au tashwihin zalimin lahum, atau tashwih, pengkaburan yang zalim bagi mereka, sehingga yattakhidu minhu a'da'uhum
au a'da'u nahjihim wasilatan li ta'ni fihim wa fi manahijihim. Ya, dan seterusnya. Ya, artinya tetap hanya sekedar husnudon, hanya sekedar keyakinan yang baik tentang kitab ini, atau tentang tokoh-tokoh yang ada dalam kitab ini, atau tentang ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab Al-Jawhari Syafaf, itu nggak ada hasilnya, nggak ada efek, nggak pengaruh. Ya, karena apa? Karena ini membicarakan tentang kaidah ilmiah, kaidah keilmuan, dan ilmu tidak bisa hanya sekedar dengan husnudon atau hanya dengan keyakinan saja, itu tidak bisa. Ya, sehingga inilah bagaimana komentar dari Mustafa Al-Muhdar tentang kitab Al-Jawhari Syafaf, bahwa kitab Al-Jawhari Syafaf itu tidak bisa diambil data-datanya begitu saja sebagai sebuah data sejarah yang asli, atau sebagai sebuah data sejarah yang bisa terpercaya, bisa dipercaya, atau bisa menjadi sebuah hujah ya untuk mengisbat atau menetapkan sesuatu, apalagi untuk menetapkan nasab. Isinya saja bermasalah gitu kan. Isinya saja bermasalah, sehingga di sini memerlukan penelitian, baik itu dari sisi sanadnya, baik itu juga dari sisi matanya. Terlebih lagi ketika banyak isi dari kitab ini itu bertentangan dengan periwayatan dari para sejarawan-sejarawan lainnya di luar Hadramut, yang mereka itu tidak memiliki kecondongan kepada Ba'alawi, yang nanti dalam kesempatan lain akan saya jelaskan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pada intinya kesimpulannya adalah suatu sumber-sumber sejarah yang digunakan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib itu mayoritas dari tokoh-tokoh Ba'alawi sendiri. Sehingga kitab ini, Al-Jawhari Syafaf, tetap disebut sebagai data internal Ba'alawi yang mengagung-agungkan leluhurnya sebagai para aulia, para ulama, para mujtahid, para imam. Kedua, sebagian sumber ya itu dari sebagian keluarga Al-Khatib, dan itu pun hanya sedikit. Ya, dan itu pun hanya sedikit dari Al-Khatib, dan juga pengutipan dari kitab-kitab yang lain itu pun diganti, dirubah oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib ya, tanpa menyebutkan sumbernya kitab apa, yang menulisnya siapa. Kemudian yang ketiga, komentar dari Mustafa Al-Muhdar, bahwasanya kitab ini membutuhkan penelitian baik dari sisi sanad dan matan, sehingga tidak bisa kisah-kisah ya atau dongeng-dongeng yang ada di dalam kitab ini diyakini sebagai sebuah data sejarah yang menunjukkan akan kejadian nyata pada kejadian-kejadian sebelumnya. Sehingga di sini membutuhkan penelitian kepada sanad dan matan yang ada dalam kitab ini. Ya. Dan yang terakhir barangkali bahwa jelas kitab Al-Jawhari Syafaf adalah kitab yang berisi asatir, dongeng-dongeng. Yang namanya dongeng bisa benar bisa enggak. Dan isinya hanya hikayat wa'diyah. Hanya berisi nasihat. Hanya berisi nasihat yang mau diterima silahkan, mau enggak silahkan. Kemudian yang terakhir, keyakinan dan husnudon akan isi dari kitab ini ya itu tidak cukup menjadi sebagai bukti akan kebenaran isi dari kitab ini yang berupa dongeng-dongeng. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.